ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Dayak, sebelum kita panjang lebar tentang peringatan Isra Mi'raj, kadang di tengah masyarakat itu jemaah dipertanyakan, ini kegiatan tidak dilakukan Nabi. Ya, sampai dia katakan tidak dilakukan, kita juga mesti tidak melakukannya. Dia bilang maunya umat, maunya ulama tidak demikian. Ya, tentu ada landasannya ulama sehingga melakukan kegiatan yang demikian. Kalau kita baca surah Ibrahim, di sana ada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasakirhum bi ayyamillah." Beri peringatan Muhammad kepada mereka tentang hari-harinya Allah. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani dan Imam Asyuti dalam tafsirnya Syarh Jalaluddin, dia katakan hari-harinya Allah itu meliputi Isra Mi'raj, meliputi Maulid Nabi, meliputi Nisfu Sya'ban, meliputi Lailatul Qadar. Dan ini mesti kita peringati dalam artian kandungan makna di dalamnya. Sebab kita datang dalam peringatan begini jamaah, kita dapatkan poin satu, silaturahim. Silaturahim kita dapat paham. Kita ikuti acara-acara yang demikian, kita mendapatkan poin ilmu pengetahuan. Setidaknya ilmu pengetahuan agama kita dapatkan. Kata Nabi, syatrul minal ilmi yata'allamur rajul khairum minad dunya wa ma fiha. Sebaris ilmu pengetahuan yang dipahami oleh seseorang itu lebih mulia, lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Ya, sering kita dapati hadis 2 rakaat subuh lebih mulia dunia beserta isinya. Nah, di hadis lain sebaris ilmu pengetahuan itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Sebaris jawab. Kalau saya berdiri di sini setengah jam, 1 jam, kira-kira berapa baris itu kita dapat? Nah, itu diganjar pahalanya kelak di kemudian hari. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah ketika ditanya imamnya, ya Imam, perbuatan apa yang dikerjakan manusia yang paling afdal pahalanya di sisi Allah? Kata Imam Abu Hanifah, talabul ilm, menuntut ilmu agama. Gila, kenapa demikian? Karena seseorang menjalankan puasa, menjalankan salat tanpa dilandasi oleh ilmu, bisa jadi salatnya tidak sah, tidak diterima di sisi Allah. Tapi orang yang sudah berilmu, ya, walaupun dia barangkali malas-malas, ilmunya itu masih bisa dia pertahankan. Tapi tidak mungkin juga ada orang berilmu baru tidak melaksanakan salat. Nah, ini fadilah daripada ilmu itu sendiri, dan bisa kita dapati ini pelajaran ilmu agama. Setidaknya kita memperbanyak pertemuan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini jamaah berasal dari 2 kata, Isra Mi'raj. Isra, perjalanan seseorang di malam hari. Itu Arab kaya dengan kata-kata. Kalau perjalanan seseorang di siang hari itu namanya musafir. Perjalanan seseorang di malam hari itulah Isra. Ya. Kenapa? Karena orang Arab itu kebanyakan pedagang. Kalau di tanah Arab itu banyak gurun pasir. Gurun pasir kalau di siang hari mulai masuk jam 10 kita tidak tahan panasnya itu Arab. Sampai 40 derajat, 45 sampai 50 derajat. Ya, dengan demikian jarang ada orang Arab itu berjalan di siang hari, diambil malam hari. Kalau selesai salat isya seperti begini barangkali baru dia tempuh perjalanan. Ya. Nah, ini Isra. Ya. Isra-nya Nabi di saat itu dipindahkan posisi tubuh dan jasadnya, ruhnya dari Mekah, rumahnya dia
ke Palestina di Aqsa, ya. Lalu di sana dimi'rajkan. Mi'raj ini perjalanan seseorang naik dari dunia naik ke langit, ya. Dan ini mungkin tidak ada orang yang demikian, ya. Jadi sulit dan rumit kalau ada orang naik dari dunia naik ke atas. Tapi mungkin ada dengan alat, ya, katakanlah dengan Apollo roket, ya, tahun 71 itu Apollo 11 naik tapi ke bulan. Nah, ini Mi'raj, ya. Kalaupun ada mungkin berupa malaikat, ya. Malaikat itu jemaah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Malaikat dan malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat Jibril Mi'raj, naik mengambil perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jarak tempuhnya itu 500.000 tahun cahaya. Sementara malaikat posisi terjauhnya ia berada itu yang namanya Baitul Ma'mur. Jadi posisi alam itu jamaah dalam dunia Islam, dunia yang kita tempati sekarang. Sejauh mata memandang yang ada bintang-bintang itu, kalau malam hari warna gelap, itu langit pertama. Lalu langit pertama ke langit kedua begitu juga lapisannya. Kedua ketiga begitu juga lapisannya sampai 7 lapis. Di atasnya langit ketujuh, nah ini namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu semacam lapisan dari seperti langit pertama ke langit kedua. Ya. Situ beberapa hadis dijelaskan bahwa malaikat yang tercipta atau tidaklah ada malaikat tercipta melainkan itu masuk di Baitul Ma'mur tawaf sampai datang hari kiamat. Di riwayat lain ada 70.000 setiap harinya malaikat masuk di Baitul Ma'mur tawaf sampai datang hari kiamat. Dan ada mufassir berikan pernyataan itu Baitul Ma'mur seperti Ka'bahnya para malaikat, kalau digaris turun horizontal pas jatuhnya ke Ka'bah. Jadi antara Ka'bah naik itulah posisi Baitul Ma'mur, di bawah itu Ka'bah yang ada di di Makkah Al-Mukarram. Jadi pas Baitul Ma'mur tawafnya para malaikat yang ada. Di bawah Ka'bah tawafnya umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para malaikat mengambil informasi dari Sidratul Muntaha. Ya, katakanlah di situ malaikat maut umpamanya mau mengambil nyawanya seseorang. Itu dia baca dulu itu keterangan yang ada di Lauhul Mahfuz, itu berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur turun ke dunia, habis itu ada lagi yang lain mengambil informasi naik lagi di Baitul Ma'mur. Ini tadi Baitul Ma'mur ke dunia 500.000 tahun cahaya. Kalau kita buka Google jemaah, berapa itu kecepatan tahun cahaya? 1 detik itu 300.000 kilometer jaraknya, kecepatannya itu cahaya. Ya. Kalau matahari, jaraknya matahari sampai ke dunia itu hanya ditempuh 8 menit kecepatan cahaya. Malaikat Mi'raj ke Baitul Ma'mur itu 50.000 tahun cahaya. Bisa dikali jauh berapa jauhnya. Ya. Kalau di keterangan Google 1 tahun kecepatan cahaya 1 tahun itu 9 billion 300.000 per detik kali 60 untuk mendapatkan menit, kali 60 lagi untuk mendapatkan jam, kali 24 kan 24 jam 1 hari mendapatkan kali 365 hari untuk mendapatkan tahun. Jadi 1 tahun itu 9 billion kilometer kecepatan cahaya. Kali tadi itu ya
50.000 tahun kecepatan cahaya. Itulah jaraknya itu. Nabi tempuh di atas daripada itu, jamaah. Ya, di atas daripada itu. Di atasnya lagi Baitul Ma'mur. Nah, Sidratul Muntaha. Nabi berada di sini. Kalau kita lihat tadi dan dibaca untuk tari, dimulai ayatnya Allah dengan subhana. Ini kata-kata subhana ini, kalau orang Arab mendengar subhana, subhanallah, subhanalladzi asra, itu menunjukkan takjub, rasa keheranan seseorang. Heran. Ya. Jadi subhanallah ini bisa kita pakai dalam kehidupan. Umpamanya kita melihat sesuatu yang gagah, kita bisa ucapkan subhanallah, dapat poin pahala. Berdandan barangkali istri kita lain dari yang lain penampilannya, kita bisa katakan subhanallah. Atau sebaliknya jawab, suami kita berdandan gagah, kita lihat subhanallah, cukup itu saya. Jangan lain katakan subhanallah, talekanlah ini bapak imamah ini. Ya, memang kita lihat mempesona, kita lihat gagah, kita bisa ucapkan subhanallah. Nah, kita barangkali naik gaji atau naik pangkat, bisa kita katakan subhanallah dalam hal ini, karena kita takjub. Nah, ini kita dapatkan poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diisyaratkan Nabi ini yang menjadi masalah tidak disebutkan namanya Nabi, tapi disebutkan Abdu. Ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, hambanya di sini menurut tafsir tentu Nabi kita itu jauh lebih konkret penjelasannya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan abdu, berarti hambanya. Hamba dalam bahasa Arab itu meliputi jasad dan ruh. Ya, jadi dipahami, paham Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu Isra atau di Isra mengeratkan jasad dengan ruhnya. Dan ini juga yang menjadi polemik dalam kalangan kaum intelektual antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu jamaah tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj dengan tubuhnya, dengan ruhnya. Dia katakan Nabi itu hanya dimi'rajkan dengan ruhnya saja. Dia menghayal di situ, membayangkan dirinya sehingga dia mi'raj. Nah, ini dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, mesti kita berkeyakinan ruh dengan jasadnya Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai naik di Sidratul Muntaha menerima perintah salam. Ya, dan itu yang ada di dunia Islam, dan ini paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sini memang berat jamaah, berat untuk kita katakan Nabi Isra Mi'raj ruh dengan jasad, karena jaraknya yang begitu jauh. Ya, kalau seumpamanya ada barangkali benda digerakkan dengan jarak yang sejauh itu dengan tempo yang sesingkat mungkin pupus itu benda yang digerakkan itu. Ya, menurut meteor yang jatuh di bumi itu sehingga kecilnya seperti itu barangkali tinju, itu pada awalnya besar seperti gunung jauh. Terjun turun karena terkikis oleh pergerakan geraknya itu jatuhnya, sehingga mengecil sampai menghilang barangkali masuk ke dalam bumi. Padahal awalnya besar, tapi Nabi tidak mengalami pergeseran, dan ini merupakan mukjizat di antara mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara mukjizat Nabi itu, salah satu di antaranya adalah Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizat yang adalah suatu perbuatan Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya, dan di antaranya barangkali ini Isra Mi'raj tidak bisa diterima oleh akal sehat kalau kita mau renung-renung ini peristiwa. Bahkan yang pertama tidak menerima ini Abu Jahal. Waktu Nabi selesai menerima perintah salat, turun di dunia,
tidak langsung pergi ke rumahnya, tetapi pergi di Jabal atau Gunung Safa. Gunung Safa itu bagi yang haji umrah jamaah itu tingginya itu kurang lebih begini barangkali dari langit-langit masjid ini 3 meteran. Itu Nabi naik di situ di bukit Safa, berikan penjelasan, wahai umat manusia, ketahuilah saya ini Muhammad bin Abdullah baru saja di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam tadi dari langit yang 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha menerima perintah salat, baru saya turun sekarang ini. Yang pertama itu menolak Abu Jahal. Ini orang ini sambaran Nabi Nabi. Bahkan ada temannya Ubay bin Khalaf, coba kau Muhammad angkat kakimu itu, angkat kakimu satu, angkat kakinya Nabi satu. Dia bilang angkat juga satu, pasti saya jatuh. Bilang itu, kau tidak bisa. Ada lagi yang bertanya, kau datang dari Masjid Aqsa, coba kau terangkan bagaimana itu bentuknya Masjid Aqsa. Tapi Nabi karena menyaksikan, dia terangkan, benar ini. Jadi ada keraguan-keraguan. Cara beritanya nih benar ini. Tapi ini naiknya ini yang rumit untuk diterima. Nah, tapi diterima ini jamaah dengan hati keimanan seseorang. Ya, kalau kita tidak terima itu bermasalah keimanan kita. Ya, bermasalah. Jadi mesti diterima bahwa Nabi diisrakan tubuh ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit, menerima perintah salat lalu turun ke dunia. Dan ini merupakan mukjizat di antara mukjizatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat tadi ya, sepakat ulama perbuatannya Nabi yang ia lakukan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, ya, tapi itu terjadi akibat ya, perbuatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizatnya Nabi, dia bisa keluar air dari jari jemari beliau. Ya, menurut paham Ahlus Sunnah, air yang paling mulia yang ada di dunia itu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini senantiasa ada menurut beberapa riwayat hadis, ketika kaum muslimin masuk ke surga itu disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Itu sempat setiap kaum muslim itu meminum air dari jari jemari Rasulullah SAW yang sekali tegukan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, moga-moga kita yang hadir di sini masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, kita disempatkan meminum dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kisah perang Khaybar. Ini perang Khaybar ini pertempuran kaum muslimin dengan orang Yahudi. Khaybar 250 kilo dari Medina, antara Medina dengan Mekah. Lalu singkat cerita, kemenangan di pihak Islam. Pulang ke Medina, pasukan ini kehabisan perbekalan air. Mau berwudu tidak ada, minum saja tidak ada. Sementara tempat tempayan yang ada yang banyak yang kosong. Akhirnya menurut perawi hadis Ibnu Mas'ud, saya datangkan kirba kosong. Kirba itu semacam baskom yang terbuat dari kulit onta. Yang saya hadapkan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Nabi letakkan tangan kanannya, saya lihat terpercik air yang sangat deras di atas kirba tersebut, dan kami pun minum air itu, berwudu, bahkan ada yang mandi dan tidak habis itu air. Nah, ini kemujizatan dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisa membelah bulan yang ada. Suatu ketika kumpul semua kepala suku Arab, kurang lebih 30 orang. Dan di antara kita ini kepala suku, siapa di antara kita ini menjadi juru bicara? Dia bilang ada satu siap jadi juru bicara menghadapi Nabi. Lalu dia katakan, yang di mana Muhammad di sini?
Kata Nabi, saya sendiri Muhammad. Saya bilang, kami ini datang mau minta bukti penjelasan. Apa tandanya kamu Muhammad, Nabi utusan Allah? Saya bilang, apa maumu? Kata Nabi. Terlintas satu di antara mereka, dia katakan, kami ingin itu bulan purnama terbelah. Luar biasa, langsung menantang apa ini pemberian pertanyaan. Kalau kita barangkali mustahil bisa terjawab, bisa barangkali dibelah kalau ya terang bulan. Tapi kalau bulan yang asli ini mau dibelah ini, ayo pasti katakan tidak mau. Ya. Tapi ini Nabi ya tidak langsung drop apanya, ini semangatnya menengada, ya Allah, saya ini utusanmu, saya ditanya oleh masyarakat sebagai pembuktian saya ini utusan yang engkau utus, jadikan bulan itu terbelah sesuai dengan permintaannya ini kaum yang ada. Terbelah bulan jemaah, ada di sisi kanan, ada di sisi kiri. Yang anehnya berteriak yang lain, wah sihir. Itu memang susah sekarang jemaah kalau apa ini pendirian seseorang mau dikuatkan, ada saja alasannya. Sudah dia bertanya, dimunculkan jawabannya, muncul jawabannya, lain lagi alasannya, sihir ini. Ya, sihir. Tapi terjawab, sihir itu jawab hanya bisa terpengaruhi orang-orang yang ada di setempat. Katakanlah di sini ada ahli sihir di sini menjalankan atraksinya. Ya, hanya yang di dalam di sini yang bisa yang dia pengaruhi, yang luar tidak. Anehnya banyak pedagang nantinya di pagi dari malam hari datang di siang harinya mengatakan, semuanya mengatakan, kau lihat bulan kemarin itu semalam terbelah. Iya terbelah, saya lihat. Saya dari arah timur lihat terbelah, saya dari utara ya saya lihat terbelah. Kenapa bisa demikian? Nah, ini ada yang menjadikan bulan terbelah. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri. Wan syaqqal qamar, ketika bulan terbelah. Nah, kenapa bisa itu? Tadi itu mukjizat dari Rasulullah SAW. Dan anehnya sekarang NASA baru dia buktikan. Ternyata bulan secara utuh dia dapati pernah bulan terbelah baru menyatu lagi, dan ada bekasnya jemaah. Dari bekasnya ini dia teliti, ternyata kejadian terbelahnya bulan dan menyatu kembali itu kurang lebih 1400 abad yang lalu. Tapi mereka tidak yakin hal yang demikian terjadi karena kemujizatan baginda Rasulullah SAW. Dia yakini ini terjadi karena ya peristiwa alam. Ya, tapi kita kaum muslimin tidak mesti yakin bahwa hal yang demikian pernah terjadi. Terbelahnya bulan akibat itu diantara doa permintaan Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada peringatan Isra Mi'raj ini sebetulnya adalah penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk salat 5 waktu. Ya. Kalau Nabi menerima perintah salat ini Mi'raj, ya, dan tidak ada bagi kaum di umatnya, tetapi kata Nabi Mi'raj itu tidak serta merta hilang dari umatnya. Ya, kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya kaum muslim. Jadi kalau kita tidak sempat seperti Nabi Isra Mi'raj naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, tapi kita salat, ya saya akan bersanta barangkali seperti juga kalau kita ya Mi'raj berada di Sidratul Muntaha. Makanya kalau kita salat, perbaiki nawaitu kita jamaah, jangan asal-asal. Karena sekarang kalau kita lihat banyak orang salat itu na'udzubillah, takdirnya saja Allah, ya, cuma sekali, ya. Padahal di saat takdir seseorang, ya, itu ada istilahnya tempat niat di dalam. Kita berniat bagus-bagus, salat apa yang kita kerjakan? Salat subuh. Jadi mesti kita katakan,
usalli fardas subhi raka'ataini imaman atau makmumah lillahi ta'ala. Itu pas takbir Allah, nah baru di dalam hati kita berniat, saya niat salat subuh 2 rakaat imam. Kalau kita imam, makmum, kalau kita makmum lillahi ta'ala. Ya, kita connect di situ. Kita berada di posisi mi'raj. Ya, dan di saat apa ini takbir, itu takbir ada maknanya, jemaah. Kita angkat siap, baru kita dorong ini. Ini tanda penyerahan diri. Ya, bisa kita letakkan. Kalau laki-laki beda dengan posisi perempuan, posisi laki-laki. Sebaiknya posisi telinga dengan dan posisi ini jemaah seperti posisi kalau kita sujud. Ya, jangan juga terlalu tinggi. Karena kalau begini tingginya Allahu Akbar, kalau kita sujud barangkali lain posisinya. Jadi posisi takbir seperti juga kalau posisi kita sujud. Ya. Nah, ini tanda penyerahan diri kepada Allah. Dan kata guru kami, kalau takbir tadi itu didorong itu dunia, didorong materi. Ya, didorong, tidak ada semua dunia, alam materi menghilang. Kita dorong ke belakang semua, menghilang ke belakang. Yang ada tentu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita baca ayat-ayat Al-Fatihah sebagai ayat yang wajib, surah yang wajib kita baca di dalam salat. Ya. Membaca surah Al-Fatihah ini ya setidaknya perbaiki makhrajnya, makna-maknanya. Ya. Nabi itu terpotong-potong bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Dan itu pun mestinya dipahami maknanya satu persatu. Ya, saya rasa karena sudah pengalaman kita salat masing-masing, ya setidaknya kita tahu dalam memilah-milah itu apa bacaan-bacaan di dalam salat kita. Ya. Dan di saat kita salat, ya itu tadi perlu diketahui bahwa kita ini dalam artian berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, susahnya itu khusyuk di dalam salat. Iya, bagaimana cara kita khusyuk di dalam salat? Nah, ini yang menjadi prioritas di dalam diri kita masing-masing. Usahakan salat yang kita kerjakan itu setidaknya diterima oleh Allah plus khusyuk di dalam mengerjakan salat. Ya, dalam artian kalau kita katakan yang penting diterima, nah, ini yang penting diterima ini ya, bisa jadi angkanya di situ, bisa jadi seperti barangkali ada kantong plastik yang jelas diterima kantong plastiknya, isinya di dalam apa di situ. Ya, kita mau yang berkualitas isinya. Kalau perlu isinya di dalam adalah emas atau berlian atau mutiara yang miliaran harganya. Nah, itu yang kita idam-idamkan bersama. Jadi di saat kita salat jangan sampai koslet ingatan kita terlepas dari Allah Ta'ala. Nah, ini susah jawab. Iya. Kadang bertanya bagaimana seseorang bisa khusyuk. Ya, setidaknya ulama kita memberikan titik-titik apa ini yang sangat utama seseorang khusyuk di dalam salat. Ya, setidaknya pertama nawaitu kita bahwa kita salat ini tak lain dan tak bukan kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan keikhlasan. Ya, ikhlas itu berbuat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di saat kita salat itu yang pertama tempat khusyuknya itu takbiratul ihram kita jemaah. Tadi ya, perbaiki takbir kita, jangan asal-asal Allahu Akbar. Ya, bermantap di situ Allah. Di dalam itu dalam hati baru muncul di situ niat kita. Ya. Itu satu. Ya, keikhlasan dan di saat takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Usahakan di situ jangan yang lain yang apa itu teringat kecuali kita memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di saat tasyahud akhir kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud juga ini ada beberapa versi
kalau mazhab Ahmad bin Hambal yang ada di Saudi, pas bangun dari sujud terakhir, Allahu Akbar, kan tahiyat, langsung angkat jarinya, tahiyat, barakah. Kalau itu, kadang dia banyak Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, itu langsung ya. Baru kalau syahadat, ya mereka itu kadang tulis itu la ilaha illallah. Jadi menulis kita nalia karena pergi di umrah haji, nalia orang Arab negara-negara tangannya, apanya itu tangannya sampai di tanah air negara-negara katomi. Tidak tahu bagaimana prosedurnya, dia ya negara-gerakan. Dan sering saya dapat, ya mungkin jamaah di sini melihat jamaah negara-gerakan, ya putar-putar. Kopi itu malaikat Jibril atau malaikat apa? Tidak, bukan sembarang goyang-goyang itu jawab. Iya, dia tulis la ilaha illallah supaya connect di situ apanya, khusyuknya dirinya dengan Allah, dia tulis. Tapi kalau Syafi'iyah tidak, bahkan ada di sana fatwa Syafi'iyah makruh hukum salatnya seseorang yang menggerak-gerakkan tangannya di saat tasyahud. Jadi diamkan saja. Ini ada makna karena ada hadis Nabi, jadikan tasyahudmu itu 35, angka 35. Ini 35 dan Arab jamaah itu 5 ya undang. Jadi undang. Ya, 3 ini 5 non. Jadikan tasyahudmu 35. Jadi undang. Ya, ada lowongnya. Bisa dipegang, ibu jari memegang yang lainnya, ya, dalam artian pegang itu anak-anaknya. Bisa anak-anaknya memegang ibunya, bisa dia bagian dalam tasahud. Dan tasahud itu ya ibaratnya tembak ini apa, Ka'bah. Ya, jangan lobek ke turun kanan, tidak, kasih lurus ke Ka'bah. Ya, baru bisa. Artinya ibu jari dipegang oleh anaknya yang 3, bisa anaknya dipegang oleh ibunya. Ini ada maknanya barangkali ya, kenapa anak-anaknya ini ikut sama ibu, kenapa ibu merangkul anak-anaknya, ya baru sahur. Ya, nanti selesai fil alamin innaka hamidum majid, tetap posisinya sampai imam salam, assalamualaikum warahmatullah, baru diturunkan. Ya. Ini mazhab apa tadi? Ahmad bin Hambal. Mazhab Syafi'iyah tidak. Belum pina angkat kalau baru pertama. Nanti tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru nah angkat tangannya. Illallah, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah baru diangkat tangannya. Ya. Saya tanya guru kami mufti, kenapa Syafi'iyah nanti tasyahud di saat illallah? Ya. Dia katakan begitulah guru-guru kami melihat guru-gurunya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini apa ini ilmu yang begini, ilmu itibak namanya, ilmu ikutan. Ya bukan asal ikut-ikutan, ada yang melihat sampai ke Rasulullah melihat, oh begitu. Ya, dan maknanya itu tadi di saat illallah, ya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan baru dia tasyahud. Dan menurut mazhab Syafi'iyah jamaah, ini tasyahud wajib. Kalau ada tangannya seseorang, baru dia tidak angkat, batal salatnya. Ya, karena ini isyarat. Ya, isyarat pengesaan seseorang kepada Tuhannya. Jadi mesti berlaku apa ini? Kalau kita tidak angkat sama sekali, ya tidak dianggap sah salat. Ini pernyataan dalam mazhab Imam Syafi'i sampai pengikut-pengikutnya yang ada, tidak ada yang menyalahi fatwa tersebut. Ya, nah ini perlu hati-hati. Yang menjadi masalah bagaimana Ustaz tidak ada tangannya,
terpotong, umpamanya terpotong. Ya kalau terpotong berarti gugur hukum baginya dan tidak usah diganti. Ya, saya pernah dapat memang dia tangannya satu, dia ganti dengan tangan kirinya. Ya, menurut yang ada tidak usah pakai tangan kiri karena kebaikan itu identik dengan kanan. Ya, kalau tidak ada tangan kanan, tangan kirinya ada, tidak usah diganti dengan tasawuf tangan kiri, cukup. Ya, tangannya yang ada di perasaan, ya tentu ada perasaannya jamaah kan, ya, itu yang perasaannya yang berlaku. Ya ini. Dan yang terakhir salam. Kan salam ini penutup jamaah. Jangan sampai salamnya ini menghayal. Ya. Ingat-ingat bahwa salam ini sebetulnya adalah nama daripada nama-namanya Allah. Assalam. Ya, dalam artian memberi keselamatan. Kita harap, kita salat, kita yang mendapat keselamatan. Menengok ke kanan ini wajib. Yang ada di kanan di sana, saudara-saudara kita turut mendapat keselamatan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ada di kiri saudara-saudara kita mendapat keselamatan di bersama kita. Dan ini ada dua versi dalam mazhab Syafi'iyah. Boleh seseorang salam imam, kita ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bilang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu, nanti imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kita assalamualaikum warahmatullahi. Jawabannya itu salamnya. Ya, jadi ada salam tanya jawab. Nanti assalamualaikum warahmatullahi, makmum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini yang banyak, ini yang kedua. Ya, kalau mazhab jumhur, ya nanti selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi, salam. Ya, Imam Nawawi Bantani, siapa yang mendahului salamnya imam, makmum dahului salamnya imam, batal salatnya. Ini begini, baru assalam dan semua makmumnya dibilang assalamualaikum. belum selesai tadi kan? Iya, batal gitu. Ada banyak yang begitu jemaah. Assalam, makmumnya dibilang assalam. Di luar makmum dari imam, hati-hati di sini. Karena ini salam, ya ucapan yang mesti tuntas apanya ini kalimatnya baru direspon oleh makmum, ya, baru direspon makmum. Tapi kalau di imam baru mengatakan assalamualaikum, itu sudah cukup. Assalamualaikum, makmum jawab assalamualaikum, bisa. Assalamualaikum ke kiri, makmum jawab assalamualaikum, iya, bisa. Tapi jumhur, ya kebanyakan kalau kita di Saudi itu kita perhatikan itu salatnya mereka di sana, nanti selesai dua-duanya itu jamaah baru makmum menjawab assalamualaikum, untuk menghindari itu tadi jangan sampai kita dahului imam. Karena kadang juga bermasalah itu jamaah penuh masjid, ya imam di sini, apalagi kalau kecil-kecil suara mic, ya jangan sampai di situ di samping masjid ketemuin di luar assalamualaikum. Nah jawab di belakang assalamualaikum warahmatullahi, belum. Nah ini bermasalah ya, salah. Ya, atau kita betul-betul yakin bahwa imamnya sudah selesai dua-duanya, ya baru kita salam. Untuk menghindari di situ jangan sampai kita dahului imam di dalam salam. Nah ini 4 poin ini mesti kita jaga, ya, poin-poin atau titik-titik di mana kita mesti konsentrasi penuh di dalam salat. Insya Allah ikut itu yang lain secara keseluruhan salat tak menjadi bagus kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mampu secara utuh dari takbiratul ihram sampai salam utuh semua, wah itu sudah masuk, itu salatnya para wali itu jemaah. Iya. Kadang memang apalagi kalau kita banyak urusan dunia, pasti ikut itu jemaah.
mulai takbir Allah, susahnya. Ya, makanya itu kadang ada di jamaah itu, ya takbir 3 kali itu baru jadi apanya itu, nawaitunya. Nah, jangan tegur yang begitu. Nah, sambaran ini 3 kali Allah. Nah, itu artinya belum dikonek kasihan itu apanya takbiratul ihram dengan nawaitunya sehingga dia ulang-ulang. Ya, tapi hati-hati juga ulang-ulang yang begini. Ya, hati. Kita ulang mestinya jadikan 3 kali. Karena permasalahannya jamaah, jangan sampai takbir itu yang pertama benar. Ya takbir Allahu Akbar. Benar ini. Tapi nanti ini benar ini takbirnya. Nanti di belakang baru ragu. Nah turunkan. Allahu Akbar. Kan kadang begitu jamaah. Masa Syafi'iyah tidak sah salatnya ini. Kenapa bisa tidak sah salatnya? Karena takbir pertamanya tadi sudah sah, ya. Nah batalkan dengan perbuatannya yang kedua. Jadi perbuatan kedua ini perbuatan batal dia selesaikan. Ya, bisa dipahami jamaah. Jadi ini takbiratan kedua, takbir pembatalan dari takbir yang sah. Ya. Berarti perbuatannya sudah batal, memang dia kerjakan sampai terakhir itu batal nih. Ya. Jadi bagaimana? Kasih cukup 3. Cukup 3. Tadi itu sudah benar sebetulnya karena dia ragu takbir Allahu Akbar. Takbir lagi Allahu Akbar. Takbir kedua tadi takbir pembatalan yang pertama. Takbir yang ketiga. Yang ketiga ini itulah takbir ya bermula sah. Bermula sah. Ya, kadang juga itu seperti kalau kita berwudu. Kita berwudu jamaah. Kita tidak tahu kita tadi wuduku masih sah atau tidak. Jadi langsung serta-merta pergi berwudu. Kalau pergi berwudu, 2 kemungkinan wudu yang kedua. Kita pemborosan air. Nah, kita dilarang pemborosan air. Iya. Kalau kita 2 kali berwudu, ya. Terus kita salat kita ini memakai wudu yang pertama atau wudu yang kedua? Ya, pasti wudu yang pertama karena itu yang sah. Wudu yang kedua kita pakai wudu pemborosan. Nah, jadi kita berwudu yang kedua karena kita ragu, batalkan wudu yang pertama tadi. Bagaimana Ustaz caranya dibatalkan? Gampang sentuh di situ cerita. Ya, batal wudu, tapi berwudu yakin bahwa saya berwudu. Bilang tidak ada istri Ustaz. Gampang bagaimana usahakan kita buang angin. Bila susah-susah buang angin, ya kita pegang-pegang pada anutak di situ. Ya, kamu batalkan wudu ya maaf. Ya, batalkan wudu baru pergi berwudu. Ya, solusinya jangan berwudu kalau masih ragu-ragu. Ada wudu itu tidak ada wudu. Ya. Dia bilang ada Ustaz tajdidul wudu, pembaharuan wudu. Ya, pembaruan wudu itu kalau kentalnya di situ batalnya wudu jamaah. Nah, kayaknya 60-70% batal wudu di sini. Tapi tidak tahu di mana tadi batal. Ya beri lagi berwudu. Ya. Tapi kalau masih ragu-ragu gitu, batal wudu atau tidak? Ya, bagaimana ini? Saya berwudu. Dianggap pemborosan air. Ya, karena untuk apa saya berwudu? Nah, saat tadi itu wudu. Tetapi yang wudu pertama tadi yang berlaku. Ya, acaranya itu tadi yang ragu-ragu kita batalkan dulu baru kita berwudu. Ya, ini barangkali permasalahan agama yang mesti kita lihat bersama. Ya, moga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ada poin-poin ilmu yang kita bisa bawa di dalamnya demi untuk khusyuknya dalam pelaksanaan ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa bersama. Ya, semoga
kegiatan kita senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna fi yawmina hadza yawman mubaraka awwaluhu salahan wa awsatuhu falaha wa akhiru najah wa khulqana minan nar waj'alillahumma lana fihi ya Allah min kulli hammin faraja min kulli dhiqin makhraja wa min kulli fasadin sitra min kulli usrin yusra min kulli bala'in afiyah waqfina ya Allah min muhimmati darain washrif anna syarral muzilin wa ghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liaqbabina wa lisa'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.